Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama Bang Dipo di sini hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JC. Tentunya ini menjadi satu kebahagiaan karena Bang Dipo bisa hadir di pagi yang begitu cerah di Jakarta Islamic Center, tepatnya di Jakarta Utara. Terlihat memang suasana juga mendukung aktivitas kita. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi satu semangat buat kita semua Mitra JC untuk beraktivitas dan semoga Mitra selalu sehat. Karena kita masih dalam suasana PSBB yang tentunya ini betul-betul kita ingatkan kembali untuk Mitra JC untuk senantiasa menggunakan masker seperti itu. Kemudian juga menjaga jarak serta mencuci tangan. Ya, ini mudah-mudahan ini betul-betul diterapkan. Bang Dipo juga sudah melihat dari pihak kepolisian, kemudian juga TNI juga sudah bersiap siaga untuk Mitra JC ataupun masyarakat yang nantinya melanggar akan mendapatkan punishment yang tentunya nanti akan dirasakan. Untuk itu makanya kita senantiasa memenuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan dan selalu dikampanyekan oleh pemerintah kita. Baik, hari ini Bang Dipo Usman akan menemani Mitra JC kurang lebih 45 menit ke depan dan kita akan bicara seputar bagaimana kelompok marginal bertahan di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu Mitra JC kaum marginal atau anak jalanan, kemudian juga orang-orang yang memang di daerah-daerah yang kumuh seperti itu kerap kali ini tidak diperhatikan oleh siapapun ya. Bahkan pemerintah pun juga sebenarnya ada sih perhatian tapi tidak begitu fokus. Nah, hari ini Bang Dipo sudah kehadiran bintang tamu yaitu Bang Restu, yang tentunya beliau ini adalah founder dari Rumah Teduh Hamba. Nanti kita akan bicara seputar bagaimana aktivitas Rumah Teduh Hamba ini bersama lingkungan para kaum marginal. Kemudian juga beliau juga mewakili sebagai public relation dari Lazisna atau Lazis Ibnu Sina. Langsung saja kita akan menyapa Bang Restu dan ini pertemuan kedua Bang Dipo bersama Bang Restu di Radio JC. Assalamualaikum Bang Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Dipo. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya kangen banget loh kesini. Iya, senang banget ya Bang Dipo juga. Waktu ketemu kita belum ada COVID ya. Kayaknya belum ya. Kita masih di Radio JC. Bang Restu pada saat itu bicara seputar Rumah Teduh Hamba, program-program dan kegiatannya. 1 tahun berjalan dan Bang Dipo lihat, sekarang sudah fokus kepada bukan fokus kepada ini saja, tapi salah satu yang dikerjakan adalah meneropong ya kelompok marginal yang tentunya ini di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya Bang Restu ini ganteng banget Mitra JC kalau buka masker, tapi karena kita nggak boleh buka masker jadi tadi di depan udah ada razia juga soalnya. Oh, ada razia. Jangan sampai kita juga nanti dirazia di sini ya. Baik, Bang Restu gimana, sehat sama teman-teman? Alhamdulillah masih lancar juga sih kegiatan untuk RTH juga. Untuk tempat gimana? Tempat apa tuh? Tempat di RTH sendiri di Jatiwaringin kok nggak salah ya sebelum. Iya, jadi sebenarnya kan kegiatan RTH itu lebih ke banyak orang juga kan Mas. Betul. Ya agak kesulitan juga melihat pandemik ini. Cuman alhamdulillah kan kesini kita juga harus melihat peluang-peluang lain gitu. Akhirnya kita online sebenarnya, lebih ke online, terus juga ada private kelasnya gitu akhirnya. Jadi banyak modifikasi lah daripada RTH yang sebelumnya gitu. Artinya ada inovasi gitu ya. Bener. Teman apalagi di sini anak muda semua. Rumah Teduh Hamba kan ya? Rumah Teduh Hamba. Oke, kita langsung masuk ke tema kita hari ini. Bicara tentang kaum marginal. Wah, di pandemi COVID-19 ini memang unik-unik ya. Benar. Kita lihat di YouTube aja itu luar biasa gitu. Mengangkat satu kisah tentang marginal itu viewernya banyak sekali. Betul. Kita ada yang memang ODGJ gitu ya. Ada juga yang memang mereka-mereka yang ingin
apa ya, ingin memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memang termarginalkan. Bahkan di sekelas sekelas tokoh-tokoh kita gitu ya, memang fokus kepada kaum marginal. Nah, tapi secara tidak langsung juga banyak juga yang tidak peduli gitu. Nah, ini RTH peduli terhadap kaum marginal. Apalagi ini di tengah pandemi COVID-19. Awalnya Bang Dipo mendapatkan judul ini Mitra JC, bingung juga. Wih, benar juga ya. Selama ini kelompok marginal banyak yang tidak, padahal udah dikampanyekan sama banyak orang begitu. Jadi sebenarnya tadi saya agak menarik juga tuh yang kata Bang Dipo di awal ya. Mungkin pemerintah juga memperhatikan, cuma nggak terlalu fokus. Iya. Kalau misalkan kita bahas seperti itu, memang betul Bang Dipo, karena pemerintah juga kan mempunyai SOP ya, karena kelompok marginal ini kebanyakan nggak semua, mungkin kebanyakan itu memang banyak tinggal di lahan-lahan yang tidak seharusnya sebenarnya. Makanya dari situ pun pemerintah sebenarnya bingung juga mau membantu seperti apa, karena menjadi buah si malakama mungkin ya, karena di saat membantu akan menghambat visi dari pemerintah itu sendiri untuk misal membangun wilayah gitu ya. Itu kan akan menghambat itu juga. Tapi kalau nggak dibantu juga seperti apa gitu. Betul. Karena suka atau tidak suka mereka juga warga kita gitu. Nah, balik lagi dari sisi kita sendiri, kenapa kita membantu mereka, kita tidak melihat ke arah sana gitu, ke arah ini terlalu terlalu yang kita nggak melihat hal-hal yang ribet-ribetnya lah gitu, maksudnya nggak melihat hal-hal yang SOP banget gitu. Jadi kalau dari kita itu yang terpenting adalah bagaimana cara kita memanusiakan manusia gitu. Karena kan mereka juga walaupun kondisinya seperti itu gitu ya, memang mereka juga butuh dimanusiakan. Akhirnya alhamdulillah juga nih dari teman-teman Lazisna juga mensupport kami gitu untuk selalu senantiasa membantu mereka gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat di tengah COVID ini ya memang mereka itu butuh banget gitu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah bantuan yang dilakukan itu bisa berkepanjangan atau hanya di waktu itu aja gitu. Nah, kebanyakan memang banyak pemerhati kepada mereka gitu, dari tokoh-tokoh atau segala macam. Cuma memang biasanya hanya terbatas di hari itu. Itu yang kita dan teman-teman itu coba perhatikan gitu, Bang Dipo, di masa pandemik ini. Gimana sih caranya mereka juga bisa tetap support gitu. Makanya kita memiliki prinsip, kalau kita kasih ikannya, dia cuma hanya bisa makan hari itu. Tapi kalau misalkan kita kasih tali pancingnya, mereka bisa makan ikan selamanya gitu. Nah, itu sih prinsip kita. Akhirnya ya kita bikin program-program inilah gitu. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh lagi, sebenarnya definisi ataupun yang dimaksud marginal di sini apa? Kalau Bang Restu sendiri melihatnya seperti apa? Kalau untuk definisi sendiri ya tapi ini menurut pribadi ya. Oke. Menurut pribadi saya sih sendiri, kelompok marginal ini adalah kelompok mereka yang memang tidak terperhatikan gitu. Contohnya ya anak-anak jalanan, anak-anak yang berada di lingkungan yang kumuh gitu, karena kan mereka tidak terperhatikan mungkin dengan ada beberapa tanda kutip lah ya, kayak misalkan tadi karena lingkungannya itu memang karena tidak faktor. banyak faktor lah gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi bukan kalau kelompok marginal sendiri adalah kelompok-kelompok memang yang tidak terperhatikan terkait tentang kehidupannya mereka gitu. Baik, ini memang kalau kita bicara seputar hak asasi manusia begitu ya. Jadi marginal itu memang tetap pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Dan tentunya, tapi kalau pemerintah kan ada beberapa SOP yang harus dijalani, sedangkan Rumah Teduh Hamba ya langsung gerak gitu ya untuk bisa membantu, karena ini sesuatu yang darurat. Kalau memang tidak diselamatkan
ini akan bahaya apalagi di pandemi COVID-19. Betul. Isu-isunya juga banyak banget sebenarnya. Nah, itu isu-isunya itu apa tuh kira-kira? Kalau misalkan kita melihatnya di pandemik dan luar pandemik mungkin. Jadi mungkin tadi agak diluruskan. Ya. Memang Rumah Teduh Hamba itu kalau membantu di sini dari sudut pandang Rumah Teduh Hamba memang baru setahun ini Bang Dipo. Oke. Tapi untuk pergerakannya sendiri kita sebenarnya udah dari tahun 2016 di sana. Jadi isu-isunya memang banyak banget dari segi akidah, dari segi pendidikan, dari segi adab dan segala macamnya itu banyak banget gitu. Jadi pas pertama kali kita ke sana, kalau misalkan teman-teman dari Mitra JIC ini tahu yang film-film gitu ya, yang film-film yang anak dikasih obat tidur, yang pura-pura pincang, yang kayak gitu, itu ada semua di situ. Itu benar-benar kita lihat langsung ada gitu. Itu. Terus makin kesini, makin kita memperdalami, ada juga isu-isu terkait akidah. Isu-isu akidah itu ya kayak kristenisasi di sana itu ada gitu. Dan itu nyata banget kita rasakan. Jadi kita alhamdulillah kita punya sekolah buat masyarakat itu. Jadi rumah belajar. Kita punya rumah belajar di sana. Nah, siswa kita ngomong, Kak, kita kemarin habis studi wisata nih katanya. Studi wisata. Jadi dia tuh udah rutin ikut ke kelompoknya yang satu ini gitu. Ternyata mainnya soft sih sebenarnya, banget mainnya. Jadi mereka ngundang dengan ngasih Indomie segala macam gitu lah, biasa. Aduh, nyebut merek nih. Mie instan gitu ya. Dia ngundang ngasih mie instan segala macam. Dan soft sellingnya adalah dia ketemunya di gereja. Ketemunya di gereja. Terus juga setiap berpergian itu mereka itu selalu diajarkan nyanyi-nyanyi cinta kasih gitu. Ini salah satu kasus contoh ya kristenisasi tadi ya. Terus kesini mulai berdoa dengan berdoanya mereka gitu. Dan yang bahayanya adalah mereka itu menyediakan pengajar yang memang backgroundnya Islam. Backgroundnya Islam. Cuman tadi soft sellingnya adalah saat mau berpergian berdoanya seperti itu gitu. Terus diajarkan nyanyi-nyanyi seperti itu. Itu sih yang agak ngeri. Makanya kita juga fokus di masalah akidahnya. Akhirnya kita bikin pengajian juga di sana. Kita bikin pengajian, kita bikin mentoring. Terus juga banyak isu-isu lagi terkait kalau masalah adab-adab juga banyak lah ya Bang Dipo pasti dari segi omongannya segala macam. Terus dari segi pendidikan juga banyak mereka yang putus sekolah. Nah, ini uniknya dari mereka adalah kenapa salah satu program kita adalah pelatihan soft skill. Jika intelektual itu dinilai dengan nilai matematika 10, mereka nggak bakal masuk, Bang Dipo. Tapi yang saya salut adalah banyak karya-karya mereka yang layak banget untuk dijual. Contohnya mereka bikin dari bungkus kopi. Yang sasetan, pesawat api. Ya mereka bikin dari itu, bikin tiker dan itu layak banget untuk dijual. Dan masya Allah sih, makanya akhirnya kita coba mikir apa ya. Tapi sebenarnya kayak gitu memang diajarin terlebih dahulu kemudian atau memang dia memiliki udah punya bakat itu gitu. Uniknya adalah kayak mereka ngeliat ini kayak bisa begini loh. Justru kita yang mentornya malah nggak ngerti cara bikin. Begitu. Justru kita mentornya nggak ngerti. Akhirnya ya kita cuma support. Ayo kita datengin nih buat pendalaman materi yang lain. Kita support guru-gurunya mau pengembangan diri apa sih gitu. Akhirnya kayak gitu. Ya, menarik ya kalau kita bicara tentang isu kemudian di situ ada solusi juga, ada persoalan kristenisasi di situ. Artinya ada pengajian di situ solusinya begitu akidah. Termasuk juga mengenai pendidikan yang memang putus sekolah tapi dia memiliki bakat-bakat yang tadi bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada jadi sebuah kemasan apa begitu.
yang paling menarik sebenarnya begini, Bang Dipo juga pernah meneliti satu penelitian berkaitan dengan faktor kenapa ibu-ibu ini memilih profesi sebagai pengemis. Nah, ditemukan di situ yang pertama karena ngomong ibu-ibu ya, itu karena tidak memiliki suami alias janda, kemudian yang kedua adalah faktor kemiskinan dan lain-lain. Dan dalam penelitian itu sebenarnya susah sekali untuk bisa mewawancara. Nah, Betul. itu aja susah ya. Apalagi yang itu aja satu persatu itu susah untuk kita bisa wawancara. Untuk satu hari satu aja itu udah alhamdulillah. Kadang kita datang itu langsung pada kabur. Bahkan pernah ada kejadian seperti Bang Dipo pengen wawancara langsung dikerubungin oleh tim mereka lah, kelompok mereka. Nah, kalau ini saya ngebayangin untuk satu kelompok gitu marginal di sebuah perkampungan begitu, kok bisa gitu datang dan langsung diterima gitu. Boleh cerita, boleh cerita nggak untuk masalah ini? Tadi itu menarik juga yang masalah pengemis sebenarnya. Jadi tadi balik lagi ke kita flashback ke tahun 2016 Dipo. 2016 ya? 2016. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita berada di lingkungan itu, sebenarnya faktor dari mengemis itu bukan cuma karena faktor kemiskinan sebenarnya Bang Dipo. Oke. Intinya sih lebih ke males sih sebenarnya. Males ya. Males. Jadi banyak juga yang pengemis-pengemis itu sebenarnya mampu gitu. Oh gitu. Banyak banget. Iya. Saya sempat nemu juga beberapa tuh orang di daerah kalau nyebutin nama kota Boleh. bahaya nggak sih? Enggak, insya Allah nggak apa-apa. Ya, jadi daerahnya itu orang Indramayu, orang Indramayu ke sana lah gitu. Jadi mereka ke sini memang sengaja untuk mengemis. Tapi di Indramayu rumahnya gede. Oh iya. Jadi kita udah ngobrol gitu. Kenapa mereka nggak mau diwawancarai ya? Mungkin ya itu khawatir kebongkar itu. Jadi memang banyak banget Bang Dipo yang dulu tapi ya itu dulu. Tapi emang nggak kaget juga karena memang ada juga yang pas Bang Dipo wawancara ternyata dia orang kaya banget juga ada. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh dan orang-orang juga pada mengerti mengenai hal. Ada yang pengemis ya tuh uangnya ratusan juta ternyata bisa di gerobaknya. Kan itu sering banget terjadi. Dan itu kalau misalkan kita ini flashback lagi ke masalah tahun 2016 ya. 2016 nah itu banyak banget memang yang kalau dibilang kriminal sih enggak gitu ya. Maksudnya hal-hal yang tanda kutip lah ya, tanda kutip kurang bisa diterima akal sehat mungkin ya. Bagaimana ya? Bahasanya lagi susah. Jadi banyak banget emang kita temuin. Nah, untuk masuk ke sana sebenarnya, tadi kan balik lagi ke pertanyaan. Apakah semudah yang dibayangkan begitu? Wah, itu susah Bang Dipo. Boleh diceritain nggak itu Susah. seperti Jadi apa? memang pertama kita masuk ke sana itu yang pertama kita temuin adalah tokoh masyarakat di sana. Tokoh Thomas ya. Bukan ormas sih. Thomas tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi yang memang orang-orang itu menuakan lah gitu. Oke. Atau kalau kata orang Sunda mah apa namanya? Cangketek. Jeger ya. Oh, jeger. Ya. Pentolannya gitu maksudnya. Cager. Jager apa? Ya itulah. Apa Bang Andi bisa di Pokoknya ada di bawah ini ya mitra Jesse di kolom komentar. Pokoknya ada pentolannya lah gitu. Yeah. Jadi yang memang benar-benar orang-orang tuh segan sama dia. Oke. Itu yang pertama kali kita deketin dan itu pun kita ngedeketinnya nggak langsung kita bawa ini gitu. Bawa isu-isu itu gitu. Kita nggak ngedeketinnya kita mau buka ini loh, kita mau buka ini. Oke. Itu langsung ditolak. Oke. Kenapa? Karena orang tua di sana itu daripada anaknya ikut belajar, mendingan dia nyari kerja, nyari uang gitu. Nyari uang. Pemikirannya kayak gitu. Jadi banyak anak-anak kecil itu yang memang udah jadi ini ondel-ondel di sana, jadi manusia silver, terus ngikut mulung sama orang tuanya. Jadi di jam-jam pagi sampai jam 2 itu nggak ada anak kecil, itu bukan karena mereka sekolah, tapi mereka benar-benar ikut cari uang gitu, dari yang ngamen, dari yang jualan tisu itu banyak banget. Nah saat kita masuk ke sana, kita langsung bawa isu itu pasti ditolak gitu. Okay. Ya udah akhirnya kita
Ya ngobrol-ngobrol, mulai sosialisasi, mulai apa ya? Kayak makan Berapa bareng. lama tuh? Berapa lama untuk proses? Lumayan lama. Lumayan lama ya. 6 bulan itu kita mungkin kayak baru mulai. 6 bulan itu kayak bener-bener baru ini. Akhirnya pokoknya tiba satu titik. Kalau misalkan kita bikin kayak tempat buat ngumpul-ngumpul gimana ya gitu. Oke. Anak-anak ngumpul bukan untuk belajar. Tapi di sana silakan main musik, silakan apa gitu, silakan apa di situ. Jadi di satu tempat wadah Sanggar itu, lah apa gitu. Sanggar lah, semacam sanggar. Oke, anak-anak ada yang suka main musik, ada yang suka drama, bahkan kalau misalkan lihat di Facebook saya tuh ada Apa nama Facebooknya? ini sebenarnya gak ada yang tahu nih Bang. Iya, oh gitu ya. Kita Ratsu Anggara nama Facebook saya. Itu bisa lihat ada anak namanya Caca. Hai Caca kan. Sekarang udah gede. Oh, udah gede ya, udah gede ya. Kemarin waktu saya ke sana itu dia kelas 4 SD. Mungkin sekarang udah SMP berarti. Ya. Ada namanya Caca. Dia itu jago dia itu punya cita-cita ngedalang. Jadi saat kita ngobrol, dia kan udah di sana, kita ngobrol dengan sana sini gitu, temu anak-anak. Nah, ketemu dari si Caca itu, wah, dalang. Yang lain kan biasanya musik atau apa, kok ini dalang gitu. Jarang gitu ya. Jarang gitu, Jakarta anak kecil gitu dalang. Anak kecil lagi kan. Terus saya lihat koleksinya, Masya Allah Bang Dipo. Dia punya koleksi wayang-wayangan yang dia benar-benar bikin sendiri. Dari kardus. Akhirnya udah, kita bikin kepikiran, oh kita bikin ini aja ya, kayak pentas seni gitu gitu. Punya pentas seni. Nah, di situ sebenarnya titik baliknya. Warga udah mulai nerima. Akhirnya ya udah mulai sedikit demi sedikit ada buku-buku di sana, pembelajaran lah gitu, ada pembelajaran. Dan sanggarnya masih ada? Alhamdulillah sekarang ada. Oh masih ini, oh Masih ada. Alhamdulillah sekarang kita buka di tempat baru gitu kan, jadi ada beberapa titik sekarang. Nah kita ada buka baru lagi nih, alhamdulillah dengan support dari Lazisna juga nih. Terima kasih untuk Lazisna ya. Jadi Lazisna memang membantu sekali kita buka sanggar yang ini. Jadi kita ada namanya Rumah Ceria Lazisna. Di sanggar itu mulai juga kita dari awal lagi gitu. Dari anak-anak di sekitar situ ya kita ini lagi gitu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Udah ada beberapa titik dan juga udah ada yang beberapa yang memang udah layak banget untuk dijadiin TK gitu. Alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah ya, dari pendekatan yang pasti ya, pendekatan bagaimana tokoh masyarakat, dan ini pelajaran juga ya buat kita semua yang mungkin ingin terjun di bidang ini seperti itu. Ya alangkah baiknya kita harus betul-betul rangkul mereka. Begitu ya. Jadi tidak perlulah membawa baju atau bukan, yang dimaksud ini baju apa, kebesaran kita atau jabatan kita. Itu kalau misalkan kita ke sana sudah misalkan dari lembaga apa gitu misalkan. Pikirannya malah bantuan gitu. Bantuan nih gitu. Dan kalau kita mau ngebantu kayak gitu malah mereka ini defense gitu. Betul. Apa sih gitu. Kok emang gua apa gitu, kok gua dibantu gitu. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka itu adalah ya bagi kita gitu ya, orang yang memang mengerti hal ini gitu ya. Perlu ya semacam tadi istilahnya, kalau dikasih ikan hari itu habis, tapi kalau dikasih pancingan dia bisa hidup lebih lama lagi. Nah, sebenarnya saya termasuk juga pengembangan soft skill ya. Skill itu benar. Nah sebenarnya saya tuh lagi memikirkan jadi ada program kita itu pemulung naik kelas. Oh, pemulung naik kelas. Pemulung naik kelas. Jadi dengan adanya program Bank Sampah ini semoga bisa terrealisasikan. Jadi kalau misalkan sebenarnya masih curhatan lah ya, curhatan dari para pemulung sebenarnya. Iya dong gitu ya. Curhatan dari para pemulung. Jadi kalau misalkan mitra JIC sering lihat nih pemulung dilarang masuk gitu kan. Betul. Terus atau nggak ada komplek pemulung dilarang ke sini gitu. Jadi kan kayak kesannya tuh pemulung apa sih gitu ya. Padahal kan sama-sama manusia, dan kalau misalkan kita mau melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Justru pemulung itu sebenarnya membantu kita dari segi kebersihan loh. Iya sih. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang lain ya. Nah, sebenarnya kita tuh lagi coba merubah mindset itu di tengah masyarakat. Jadi
si pemulung-pemulung ini sebenarnya sangat penting loh untuk kita gitu, sebenarnya untuk sampah-sampah kita gitu. Terus juga kita di bank sampah itu yang benar-benar kan pemulung ngambil sampahnya terus masuk ke bank sampah kita. Itu tuh nanti kayak kita ininya jemputnya pakai Gojek gitu atau pakai ojek online segala macam. Jadi kita ingin memudahkan si para pemulung-pemulung itu. Jadi ngebuat mereka itu selain dapat penghasilan dari situ, kita juga pengen ngerubah mindset itu gitu. Cuman memang masih panjang sih kayaknya jalannya baru ini. Iya. Tapi rencana bank sampah itu akan Insya Allah tahun ini rilis. Jadi kita udah sewa tempatnya, sudah beli alatnya juga. Ya. Nah, jadi buat teman-teman juga kalau misalkan mau support juga bisa tuh Lazisna di www.lazisna.org itu. Iya. Kalau mau tahu kegiatan-kegiatan Lazisna juga di situ. Bisa. Iya, artinya memang ini juga ya satu ide yang mudah-mudahan ini bisa tercapai ya. Karena seiring berkembang zaman begitu ya. Apalagi sekarang di tahun 2021. Betul. Itu kan tahun 2016 bagaimana proses awal masuknya akhirnya RTH diterima oleh masyarakat di sana gitu. Kalau boleh tahu berapa kampung yang sudah digarap nih sama teman-teman? Sebenarnya di Kampung Rawadas ini adalah kampung kedua. Kampung kedua. Kampung pertamanya? Kampung pertama itu di daerah Kebagusan. Yang tahun 2016 itu di mana kalau Tahun 2016 ini dua-duanya. Oh, dua-duanya. Langsung Langsung dua gitu. Oke. Cuman alhamdulillah yang di Kebagusan itu 2 tahun setelah kita dari sana sudah ada lembaga perusahaan gitulah, ada perusahaan Asia, perusahaan besar yang memang support terus di sana gitu. Jadi akhirnya kita bisa ninggalin. Dan di situ juga isunya parah juga, yang anak-anak pang, anak-anak anak-anak marginal. Anak-anak marginal. Gitu lah. Jadi yang alhamdulillahnya gitu yang anak-anak pang itu sekarang udah pada kerja. Ya. Udah ada yang kerja walaupun di bengkel gitu. Terus yang sebenarnya menarik adalah kalau misalkan kita mau jadi relawan masuk ke dunia sana, yang pertama itu yang harus kita pegang jangan baperan. Oh gitu. Karena bercandaannya mereka tuh beda sama bercandaan kita. Bahkan anak kecil aja tuh bisa ngomong sama yang tua. Itu bisa lu gue gitu ya. Iya, lu gue atau enggak ngomong-ngomong kasar lah gitu ya. Okay. Kasar gitu. Oh, dan satu lagi Bang Dipo. Ini mudah-mudahan nggak di ini ya. Kalau misalkan ini nggak aman, nggak apa-apa di-cut aja. Cuma memang ini jadi isu besar banget di lingkungan sana. Isu terkait penyuka sama jenis itu ada. LGBT itu ada. Oke. Yang curhat ke saya itu ada. Siswa SMP saat itu, di tahun 2017 itu ada siswa SMP curhat ke saya. Dia penyuka sama jenis. Oke. Dan masuk ke sana itu bukan sembarang masuk. Ya. Ternyata pergaulan. Dan itu agak riskan sih. Bahkan isu-isu anak-anak SMP suka sama om-om itu juga ada. Ya. Itu makanya kita benar-benar nanemin dari sisi akidahnya di sana. Akidah ya. Tapi teman-teman gimana? Teman-teman yang relawan seperti Bang Restu dan teman-teman lainnya, tanggapannya seperti apa? Terkait isu itu ya? Awal-awalnya apakah gimana proses adaptasinya gitu sampai akhirnya menerima dan ini yakin nih tempat saya di sini nih. Kalau saya sendiri sebenarnya, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu kayak dijorokin sama Allah sebenarnya. Jadi di tahun 2015 adalah titik hijrah saya, kalau misalkan boleh cerita sedikit, titik hijrah lah. Dimana memang sebelum-sebelumnya ya jauh dari hal-hal seperti ini gitu. Benar-benar urusan duniawi aja. 2015, 24 Oktober 2015. Hafal ya? Ya karena di situ ada sahabat saya meninggal. Oke. Itu yang bikin titik hijrahnya lah. Gitu. Di situ muncul 3 pertanyaan. Dari mana kita, mau ngapain sih gitu, sama mau kemana? Ya udah biasalah, kalau dari mananya kan dari ayat-ayat segala macam, tahu kita dari Allah akan kembali kepada Allah gitu kan. Nah cuma yang jadi pertanyaan kita mau ngapain sih di sini gitu. Iya. Mencari. Nah salah satunya ketemu sama Ustadz Felix juga. Oh gitu. Ikut kajiannya beliau, kajiannya Ustadz Felix.
Yang tadi Bang Dipa bilang. Ya, Itu kalau dikat ya apa? Iya. Ketemu sama Ustadz Felix Show. Ustadz Felix. Guru saya juga itu. Masya Allah. Sama Ustadz Fatih Karim. Mm. Terus dan nggak tahu kenapa Allah tuh nemuin saya sama orang-orang hebat gitu. Dan backgroundnya tuh psikolog. Sampai tiba di titik dimana saya ketemu sama Ibu Krisnawati. Dia salah satu psikolog juga. Saya dilempar sama Bu Krisnawati itu ke tempat prostitusi Tanah Abang. Oh, oke. 2 tahun di sana ketemu Kiai Ramli di sana. Berarti masih muda sebenarnya, masih usia 24-25an ya? Saat itu ya, saat itu sekitar 23. Ya 23 lah. Tempat di prostitusi di Tanah Abang tersebut. Prostitusi Tanah Abang, ketemu sama Kiai Ramli. Jalanlah di sana. Ini belajarnya sebenarnya di situ, belajar tuh di situ. Jadi saat Kiai Ramli masuk ke temu sama mereka para prostitusi itu, nggak langsung dakwah. Dia duduk. Jadi di situ tuh ada pedagang asongan, duduk di situ, minum es teh, ngobrol-ngobrol ya ngobrol. Oh gitu cara masuknya. Ngobrol. Terus diajakin ke mana namanya? Ada kayak semacam musola, sekarang udah jadi musola. Ajak ke situ. Jadi setelah beliau tahu, oh ternyata ini orang dari kampung bisa sholawatan gitu. Ajaklah sholawatan deh gitu. Yang wanita susila itu. Ya alhamdulillah 2 tahun 6 orang hijrah saat itu. Oh, alhamdulillah. 2 tahun 6 orang hijrah. 1 orangnya umroh. Dan pas umroh tuh ngundang saya. Datang gitu umroh. Dan akhirnya umroh pas saat itu. Enggak saya. Oh dia. Belum nih. Saya masih belum nih. Oh belum ya, mitra JC itu. Alhamdulillah si salah satu yang salah satu ya. umroh ada Masya Allah banget, saya senang banget itu pas tahu itu. Dari situ sebenarnya belajar. Terus juga Kiai Ramli juga yang ngajarin kita bukan cuma menghakimi, tapi kita juga harus ngasih solusi. Ya. Kita ngajak mereka hijrah, tapi kita nggak ngasih solusi saat mereka hijrah. Itu nggak apa ya, kalau kata dia tuh nggak make sense lah gitu. Merinding ya. Akal, gitu. Ya. Dan saya ngelihat beliau itu benar-benar pakai uangnya sendiri. Ya. Beliau sampai beli mesin cuci untuk mereka buka laundry. Ya. Beliau juga yang marketingin ke supir truk untuk nyuci bajunya tuh di si perempuan itu yang 6 orang itu. Dan dari situ saya belajar, maksudnya sambil belajar sambil saya terapin di yang rumah ini, di yang kampung-kampung pemulung ini. Dan alhamdulillah juga saat itu namanya Safe Woman, belum Rumah Teduh Hamba. Safe Woman itu ngebantu juga gitu, teman-teman Safe Woman itu sangat membantu sekali. Sampai akhirnya ya muntaber sekarang, mundur tanpa beat. tapi jasa-jasanya Masya Allah sih. Ya alhamdulillah 2 tahun yang di kebagusan ini udah ada yang megang, alhamdulillah udah ada. Dan akhirnya ini yang membuat seorang restu gitu ya. Bener. Akhirnya karena membuat satu wadah gitu ya, Rumah Teduh Hamba. Ya, 3 pedoman saya. Yang pertama itu saat pencarian itu adalah khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, pertanyaannya muncul. Pertanyaan selanjutnya muncul. Bagaimana cara kita untuk bermanfaat? Nah, ternyata sampaikanlah ilmu walaupun 1 ayat. Ilmu apa sih yang saya yang punya gitu? Kan selama ini nggak pernah belajar agama, nggak pernah ini gitulah ya. Nggak pernah dekat sama agama, ya nggak tahu apa-apa ternyata. Dulu backgroundnya pesantren bukan? Oh bukan juga. Bukan, justru bukan. Makanya saya itu baru belajar agama itu 2015. Dari 2015 baru saya perdalamin, saya ikut ngaji sana sini gitu. Nah di tahun ya itu pegangan saya, sampaikanlah ilmu walaupun 1 ayat gitu kan. Ilmu apa sih yang saya punya gitu kan? Ilmu tuh nggak harus ilmu tentang agama, tapi tentang pengalaman pribadi. Ya udah, karena saya punya background pernah kuliah psikolog 2 semester dan keluar gitu. Ya udah yang saya ini langsung psikolog asli ya apa? Pas di lokasi ya coba di trauma healing itu. Iya. Diinin emosionalnya oh bisa loh ternyata. Nah yang terakhir adalah sampaikanlah kebenaran dimanapun di muka bumi ini. Berarti nggak cuma di masjid-masjid nih saya bilang. Karena kalau yang di masjid itu istilahnya orang dalam kegelapan, dalam gua. Tapi orang-orang di masjid itu udah punya center gitu.
Tapi kalau orang-orang yang di kampung pemulung, yang kampung marginal itu, anak-anak pang, mereka itu nggak megang center sama sekali loh. Jadi pilihan kita adalah mau ngasih kita punya center nih. Kita mau ngasih center ke orang yang udah punya center, atau kita mau kasih ke orang yang nggak punya center sama sekali. Akhirnya saya milih ke sana gitu akhirnya. Dan memang seharusnya seperti itu gitu ya. Jadi dakwahnya tuh pas ya. Tapi memang ini juga menjadi sebuah pilihan yang memang betul-betul ini ya, jarang orang yang mau gitu. Tapi ya disinilah teman-teman dari RTH siap untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk bisa membenarkan isu-isu tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Restu pada kesempatan hari ini. Apa tugas kita ya? Tugas kita jadi apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu. Kalau memang misalnya kita tidak bisa terjun langsung kepada masyarakat, ya kita punya tenaga, uang ya kita bisa berikan kepada mereka begitu. Atau kita tidak punya uang ya, kemudian kita juga tidak punya tenaga, tapi kita punya ilmu. Berarti ilmu yang bisa kita berikan kepada mereka. Jadi banyak cara untuk kita bisa berbagi, bukan hanya sebatas uang, bukan hanya sebatas ilmu, tapi tenaga pun ini juga menjadi satu poin penting bagi kita. Terakhir sekali, Bang Restu, di tema kita hari ini belum kita bahas mengenai bagaimana kelompok marginal ini akhirnya bisa bertahan di pandemi COVID-19. Ada perbedaan secara signifikan nggak mengenai sikap, kemudian perilaku? Apakah gara-gara pandemi ini akhirnya banyak isu-isu tadi terjadi di masyarakat? Ya, makanya untuk isu-isu itu akan terus selalu ada sebenarnya Mas Dipo. Ya. Bang Dipo dari sebelum pandemik pun setelah pandemik, bahkan setelah pandemik makin banyak orang butuh asupan sebenarnya. Betul. Cuma alhamdulillahnya kita sudah bentengi dari jauh-jauh hari sebenarnya Bang Dipo. Jadi di kampung itu enggak sembarangan anak itu bisa terpengaruh lah sama isu-isu tadi. Nah, cuman yang perlu saya sampaikan adalah ini sebenarnya ada pengalaman unik di sana. Kalau untuk mereka bertahan sendiri, alhamdulillah di awal-awal itu kita buka namanya dapur umum, dan itu kita kasih modalnya ke mereka masak, dan itu untuk masyarakat itu semua gitu. Nah, cuma kan itu nggak bertahan lama. Nah, alhamdulillahnya sekarang juga dari Lazisna juga ada namanya sedekah bergizi Bang Dipo. Sedekah bergizi itu Lazisna ini penggalangan dana yang dimana hasil dari penggalangannya itu digunakan untuk jadi teman-teman di sana kita bukakan semacam UMKM gitulah, UMKM untuk masak gitu. Jadi dana untuk pembagiannya itu diambil dari UMKM itu. Itu untuk teman-teman supaya bisa tetap bertahan buat bisa fake dulu lah. Itu untuk awal-awal. Kesini-sini udah mulai renggang kan, udah mulai mereka bisa aktivitas seperti biasa. Nah, cuma uniknya adalah seperti ini. Rapid dan swab menjadi seperti dua mata pisau kalau di sana. Kalau misalkan mereka nggak dites, khawatirnya seperti apa. Tapi kalau dites, beban sosialnya lebih tinggi. Jadi kemarin kita sempat adakan tes massal. Yang reaktif itu ada 15 orang. Dari semua warga sih. Dari semua warga. Sekitar berapa? Ratusan ya? Berapa kakak ya? Nggak, arti kita juga bisa melihat banyak atau dikitnya ya? Jadi ada sekitar 400 kakak daerah situ tuh. Cuman yang memang kita undang itu 20 kakak. Ya. Ada sekitar hampir 100 orang lah. Hampir 100 orang, itu ada 15 yang reaktif. Nah, di situ kita baru tahu. Ternyata beban sosialnya itu lebih tinggi. Jika itu hasil sampai tahu banyak orang, maka kampung itu pasti di lockdown. Pasti di lockdown. Yang jadi masalah adalah saat kampung itu di lockdown, mereka
nggak bisa nerima bantuan, nggak bisa keluar buat nyari bantuan, buat nyari penghasilan. Si malakama Makanya. Dan itu kita di demo. Masa saya sehat gini-gini tau-taunya reaktif gitu, tau-taunya COVID gitu OTG gitu ya, tanpa gejala terus. Kan disuruh di swab sama puskesmas. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk tidak melanjutkan, karena kalau misalkan tahu wilayah situ terkena, maka pemulung-pemulung masuk komplek nggak bakal boleh gitu. Betul. Termasuk juga kalau memang daerah tersebut di lockdown ya tidak bisa ambil jalur kayak ojek online gitu. Nah itu banyak banget hal yang tidak bisa, makanya kita juga bingung sebenarnya. Di satu sisi kita juga mikirin kesehatan juga, tapi di satu sisi mereka juga nggak bisa makan gitu. Istilah kasarnya nggak bisa makan karena mata pencarian mereka kan harus keluar dari situ gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah dibiarkan begitu saja. Tapi alhamdulillah sudah sehat. Jalan berapa bulan berarti 6 bulanan ya. Iya, 5 bulan 6 bulan nggak ada kasus sih. Nggak ada kasus. Iya, artinya juga memang memang penyakit COVID ini sesuatu yang ini ya, satu fenomena baru begitu ya. Jadi nggak semudah dan segampang yang kita bayangkan gitu. Ketika dia hasilnya reaktif atau positif, dampak sosialnya begitu tinggi gitu, dan akibatnya melumpuhkan aktivitas ekonomi seperti tadi ya. Padahal ini mata pencarian mereka ya dari ngumpulin sampah-sampah yang ada di komplek atau rumah di Jakarta kita ya. Jadi ya ini harus betul-betul masyarakat harus paham ya, memahami bagaimana kondisi dan psikolog mereka ya agar bisa bertahan lebih hidup lagi. Terakhir, apa yang ingin disampaikan buat kita semua yang saat ini menonton kita, dan tentunya sekali lagi ini merupakan apresiasi kita juga kepada Lazisnu ya. Lazisna maksud kami. Lembaga Amil Zakat Ibnu Sina. Lembaga Amil Zakat Ibnu Sina menghimpun kebaikan, menebar keberkahan. Nah, itu apa tuh? Ada yang ingin sampaikan nggak untuk apa harapan ke depan begitu? Apa yang ingin disampaikan buat mitra JC yang saat ini mendengarkan kita? Ya, mungkin kalau pesan atau yang ingin disampaikan ya kita melakukan sesuatu itu memang tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi memang kita butuh gandengan tangan semua lah ya. Kalau misalkan teman-teman mitra JIC tidak bisa untuk ke sana langsung kan, itu kita bisa melalui kita gitu. Maksudnya kita yang stay di sana gitu, kita yang benar-benar kita yang ketemu mereka. Bahkan ada satu isu lagi yang belum saya sampaikan, itu adalah sanitasi di sana itu buruk. Satu WC itu digunakan untuk 20 kakak. Alhamdulillah kita sedang pembangunan nih. Kita lagi pembangunan. Nah mungkin buat teman-teman tadi ya, kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, maka kita perlu bergandengan tangan untuk melakukan itu semua. Nah mungkin untuk teman-teman, untuk mitra-mitra JIC yang ingin membantu kita juga mungkin bisa melakukan donasinya atau bisa bantu kita langsung ke lokasi. Itu kalau misalkan teman-teman ingin berdonasi atau ingin tahu tentang bagaimana sih program-program Lazisna sendiri gitu, program-program kita, itu bisa klik aja di www.lazisna.org atau bisa juga follow Instagramnya di @lazisna. Itu bisa sana. Ya dan tentunya jadi Lazisna ini sebagai penghimpun dana ya, penghimpun dana, dan RTH ini yang sebagai penggeraknya lah, seperti yang saat ini kita ngobrol-ngobrol tadi adalah Bang Restu adalah founder, dan beberapa rekan-rekan lainnya memang membantu teman-teman yang ada di kampung pemulung ya, yang ada di Jakarta Timur, daerah Rawadas. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjut Mitra JC, untuk informasinya bisa langsung, ada websitenya nggak sih RTH itu sendiri? Kalau RTH sih www.rumahteduhhamba.com. Nah itu silakan kalau untuk di situ ada aktivitas dan kegiatannya ya. Nah kebetulan sekarang memang lagi kurang diupdate nih, karena kita baru kehilangan tim IT kita satu orang. Oke. Jadi
Websitenya masih dalam pembenaran. Cuma kegiatan dari RTH sendiri nggak akan jauh beda dengan kegiatan dari Lazisna. Ya. Jadi bisa dikunjungi di websitenya Lazisna aja di www.lazisna.org. Cuma kalau misalkan mau tahu juga kegiatan dari RTH bisa juga di follow aja Instagramnya di @rth.company. Iya, silakan Mitra JC untuk informasi lebih lanjut bisa langsung tadi dibuka channel-channel yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Restu ya mengenai kegiatan dari RTH itu sendiri, termasuk juga buat mitra yang ingin mendonasikan gitu ya untuk kegiatan-kegiatan semacam yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Restu, silakan buka aja di www.lazisna.org. Ya, lazisna.org, di situ ada panduannya atau bisa langsung ketemu langsung bersama bisa. Bang Restu. Nanti bisa langsung ditulis kolom komentar ini, nanti kita akan berikan untuk informasi kontak personnya ya. Sekali lagi buat teman-teman juga sama teman-teman dari JIC atau mitra-mitra JIC jika ingin berkunjung ke sana silakan. Welcome sekali. Iya, tapi sekali lagi ya jangan langsung ke sana gitu. Jangan langsung atau ya kalau bisa ditemani begitu ya. Betul karena ya agar lebih mudah riskan juga sama kalau ke sana sendiri. Betul. Nanti ditanyain ngapain ke sini. Iya, apalagi sampai mendokumentasikan tanpa memang izin sama mereka, kan itu juga berbahaya karena Bang Dipo tahu persis bagaimana menghadapi ya kaum marginal ini karena Bang Dipo pernah meneliti dampak sosial yang tadi sudah disebutkan. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Restu. Sama-sama Bang. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Dan Mitra JIC tadi sudah disampaikan oleh Bang Restu. Kalau misalnya Mitra JIC, jadi rezeki itu ada 3. Yang pertama rezeki tenaga, ya. Kemudian rezeki ilmu, dan yang ketiga adalah rezeki uang. Ya. Kalau memang misalnya uang nggak bisa, kita bisa dengan ilmu kita. Kalau kita tidak bisa ilmu kita, minimal kita punya tenaga kita untuk kita bisa membantu sesama ya. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Insya Allah kita di lain kesempatan kita bergabung lagi di program Forum Publik Radio JC kerjasama dengan RTH dan Lazisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.